kembali lagi dengan Farah Fadila, mahasiswi semester 6 jurusan Sistem Informasi. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai pengantar keamanan dan privasi informasi dalam teknologi informasi. Langsung saja kita simak video berikut ini. Baik, kita langsung mulai saja untuk materi mengenai pengantar keamanan dan privasi informasi dalam teknologi informasi. Pengenalan dasar. Keamanan dan privasi informasi adalah dua konsep penting dalam teknologi informasi yang berfokus pada perlindungan data dan informasi dari ancaman dan pelanggaran. Dengan semakin meningkatnya ketergantungan pada teknologi, perlindungan informasi menjadi krusial untuk mencegah kerugian finansial, reputasi, dan operasional. Sebelum kita lanjut, teman-teman ada yang tahu untuk konsep dasar keamanan informasi? Jika ada yang tahu, bisa langsung ketikkan di kolom komentar ya. Selanjutnya, kita lanjutkan saja untuk konsep dasar keamanan informasi. Jadi, konsep dasar keamanan informasi itu terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaan, yaitu melindungi informasi dari akses yang tidak sah untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi tersebut. Yang kedua, ada integrity atau integritas, yaitu menjaga keakuratan dan kelengkapan informasi dengan melindunginya dari perubahan atau penghapusan yang tidak sah. Dan yang terakhir yaitu ketersediaan, yaitu memastikan bahwa informasi tersedia dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang kapanpun dibutuhkan. Selanjutnya mengenai konsep dasar privasi dan informasi. Privasi informasi berfokus pada pengelolaan data pribadi dan memastikan bahwa informasi pribadi dikumpulkan, disimpan, diproses, dan dibagikan sesuai dengan hak-hak individu. Privasi melibatkan beberapa aspek. Yang pertama, pengumpulan data. Mengumpulkan data pribadi secara sah dan adil. 2. Akses jaringan. Menggunakan data hanya untuk tujuan yang dinyatakan dan disetujui oleh individu. 3. Penyimpanan data. Menyimpan data secara aman dan hanya selama diperlukan. Yang keempat, pendidikan. Menghapus data pribadi ketika tidak lagi diperlukan. Selanjutnya, pengembangan ekonomi. Memastikan individu memiliki hak untuk memastikan, memperbarui, dan menghapus data pribadi mereka. Berikutnya, mengenai pentingnya keamanan dan privasi informasi. Yang pertama, melindungi data sensitif. Organisasi sering mengelola data sensitif seperti informasi keuangan, data kesehatan, dan data pribadi yang harus dilindungi dari akses yang tidak sah. 2. Mencegah kerugian finansial. Insiden keamanan data dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan melalui pencurian data, penipuan, atau gangguan layanan. 3. Untuk menjaga reputasi. Pelanggaran data dan insiden keamanan dapat merusak reputasi organisasi dan mengurangi kepercayaan pelanggan. Dan yang terakhir, untuk menghindari sanksi. Ketidakpatuhan terhadap regulasi keamanan dan privasi dapat mengakibatkan denda dan sanksi hukum. Selanjutnya, ancaman terhadap keamanan dan privasi informasi. Yaitu yang pertama ada serangan malware, serangan oleh perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, dan ransomware yang dapat merusak atau mencuri data. Yang kedua, ada phishing, yaitu teknik penipuan yang digunakan untuk memperoleh informasi sensitif dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Yang ketiga, yaitu ada insider threats, yaitu ancaman dari dalam organisasi seperti karyawan yang melakukan tindakan berbahaya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang keempat, yaitu serangan DDoS, yaitu serangan yang bertujuan untuk mengganggu layanan dengan membanjiri sistem dengan lalu lintas yang berlebihan. Yang kelima, pelanggaran data. Akses yang tidak sah ke data pribadi atau sensitif yang dapat menyebabkan pencurian identitas atau kerugian finansial. Kemudian, mengenai langkah untuk meningkatkan keamanan dan privasi informasi. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Melatih karyawan tentang praktik keamanan dan privasi informasi yang baik. 2. Kebijakan dan prosedur. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur yang jelas terkait keamanan dan privasi informasi. 3. Manajemen akses.
mengatur akses ke informasi berdasarkan peran dan tanggung jawab untuk meminimalkan risiko akses yang tidak sah. Yang keempat, penggunaan teknologi keamanan. Menggunakan teknologi seperti firewall, enkripsi, dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi informasi. Yang terakhir, pemantauan dan audit. Memantau aktivitas sistem dan melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan menangani potensi ancaman. Selanjutnya, studi kasus dari materi ini, yaitu studi kasus pengantar keamanan dan privasi informasi dalam teknologi informasi, kasus e-commerce di Indonesia. Profil perusahaan, Tokopedia, salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Tantangan yang dihadapi oleh Tokopedia yaitu ancaman keamanan cyber dan privasi data pengguna, termasuk insiden kebocoran data besar pada tahun 2020 yang mengakibatkan data pribadi jutaan pengguna diekspos. Langkah-langkah implementasi keamanan dan privasi informasi, yang pertama penilaian risiko, di mana identifikasi risiko keamanan dan privasi dalam sistem TI. Analisis potensi dampak dan kemungkinan ancaman. Yang kedua, pengembangan kebijakan keamanan dan privasi yang terdiri dari membuat kebijakan keamanan informasi yang ketat sesuai dengan regulasi lokal dan internasional, kemudian menetapkan kebijakan privasi untuk melindungi data pribadi pengguna. Yang ketiga, implementasi teknologi keamanan yang terdiri dari penerapan enkripsi end-to-end untuk melindungi data selama transmisi, penggunaan firewall, dan sistem deteksi intrusi atau IDS untuk mencegah akses tidak sah. Yang keempat, pelatihan dan kesadaran keamanan. Pelatihan rutin untuk karyawan tentang praktik keamanan cyber dan privasi data, kampanye kesadaran untuk pengguna tentang cara menjaga keamanan akun mereka. Yang kelima, pengawasan dan audit. Melakukan audit keamanan rutin dan pengujian penetrasi. Memantau sistem untuk mendeteksi dan merespon ancaman keamanan secara real-time. Yang terakhir yaitu respon insiden, yaitu melakukan investigasi menyeluruh dan pemulihan cepat setelah insiden keamanan. Hasil dan manfaat. Yang pertama, peningkatan keamanan. Kedua, kepatuhan regulasi. Yang ketiga, kepercayaan pengguna. Dan yang keempat, perlindungan reputasi. Kesimpulan dari kasus ini yaitu kasus Tokopedia menunjukkan pentingnya penerapan langkah-langkah keamanan dan privasi informasi dalam teknologi informasi untuk melindungi data pengguna, memenuhi kepatuhan regulasi, dan menjaga kepercayaan pengguna. Implementasi kebijakan dan teknologi yang tepat dapat membantu perusahaan menghadapi ancaman keamanan dan privasi yang terus berkembang. Sebelum kita lanjutkan, teman-teman jika mempunyai studi kasus di materi ini bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ya. Baik, kita sudah masuk di slide terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu keamanan dan privasi informasi adalah elemen krusial dalam tata kelola teknologi informasi yang efektif. Dengan memahami konsep dasar, pentingnya ancaman dan langkah-langkah untuk melindungi informasi, organisasi dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan keamanan dan privasi di era digital. Sekian untuk materi kali ini dan jangan lupa untuk teman-teman menuliskan studi kasus yang sudah teman-teman cari di kolom komentar di bawah ini ya. Sekian video dari saya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.